Selamat malam Bapak, Ibu, sahabat Wastra semuanya. Saya Bernadette bersama Ibu Anita dan Pak Hartono Sumarsono, pemerhati Wastra dan kolektor batik serta barang-barang antik. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini lewat Zoom. Tidak terasa ini sudah episode yang ke-6 dan masih dari buku Benang Raja. Malam ini tema yang akan dibahas oleh Pak Hartono adalah kekhasan batik lasem. Oh, Mbak Dede, nggak berasa ya udah episode ke-6. 6, iya. Kita sudah, istilahnya kita sudah mendapatkan Jumat berkah 6 kali. Teman-teman yang baru bergabung malam ini, jangan khawatir, mungkin episode selanjutnya gimana ya, yang kemarin itu ya saya belum pernah lihat. Oke, bisa dilihat di YouTube-nya Pak Hartono Sumarsono. Bisa diklik, kemudian di subscribe, share ke teman-temannya supaya semua pada ikut belajar. Oh ya Mbak Dede, malam ini seperti malam kemarin, apakah ada hadiahnya? Sudah pasti Mbak, ada 2 hadiah yang cantik sekali. Dan sebagai bentuk apresiasi, Pak Hartono kali ini menyediakan hadiahnya kain, bagus sekali, kain batik. Kain batik, cantik sekali. Waduh, ntar habis itu dijadikan baju ya, seperti Pak Aldi. Pak Aldi. Biar tambah kece, tambah keren. Iya. Oke, Mbak Dede, tanpa berlama-lama, kita mulai saja bincang-bincang kita malam ini. Monggo Pak Hartono, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Senang sekali kalau pada malam hari ini kita berjumpa kembali dan kita melanjutkan bincang-bincang kita mengenai buku batik Benang Raja. Nah, kali ini saya berbicara mengenai kekhasan batik lasem. Tentu Ibu-ibu dan bapak sekalian pasti tahu bahwa batik lasem itu salah satu batik yang diminati oleh masyarakat kita. Terutama batik lasem itu yang mempunyai warna merah yang sangat diminati oleh para penyuka batik dimanapun berada ya. Sampai-sampai nama yang disebut itu apa? Ketik-ketik. Namanya merahnya itu ya abang ketik-ketik katanya ya. Iya, seperti darahnya ayam katanya merahnya, saking bagusnya ya. Kemungkinan apakah karena tanah di Lasem itu mengandung mineral yang begitu bagus untuk tanaman pace ya, pace itu kan ya. Apakah mungkin sampai gitu ya, sampai di daerah lain itu tidak dapat membuat merah seperti yang di Lasem gitu ya. Sampai kalau kita lihat lagi kan ya, dari bukan cerita, memang satu kenyataan bahwa dulu di Solo itu orang-orang Solo dari keluarga Chua itu kan mengirimkan kain putih untuk dibuat merahnya, lalu dikerjakan kembali di Solo. Dan juga kita juga pernah sampaikan di Pekalongan ada yang jual tentang merah-merah lasem ya, dengan kualitas yang berbeda, mau yang kasar, mau yang halus, semuanya dia sediakan. Jadi memang begitu menariknya merah lasem itu ya, sampai di mana-mana menggunakan merah lasem semacam ini gitu ya. Nah, kita lihat yang kali ini adalah melihat dari sarung-sarung lasem. Kita lihat foto ya, ini encim, era-era mungkin sebelum 19 ya, saya rasa. Anaknya masih memakai gaun, masih gaun yang dari Cina ya, tapi neneknya memakai itu. Kemungkinannya juga ya batik 3 negeri atau bangunan ya, kalau lihat semacam ini gitu. Kita lihat yang dari tumpal atau pasir. Kita lihat ya di sini. Nah, ada istilah yang memang agak sedikit banyak yang tidak cocok itu satu daerah dengan daerah lainnya. Ada yang katakan bahwa kepala sarung ini namanya tumpal, tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang motif pucuk redungnya itu tumpal gitu ya. Oke lah, itu memang dari dulu seperti itu ya. Jadi tidak ada dalil
persisnya tumpal itu yang seperti apa gitu. Ada yang mengatakan seluruh dari kepala sarung ini tumpal, atau yang pucuk rebungnya itu disebut tumpal, gitu ya. Nah, kita lihat di sini tumpal-tumpal cantik. Ya. Kalau kita lihat yang sebelah kanan itu namanya Bang Ungon. Ya, Bang Ungon itu jadi tidak terlihat merahnya karena yang tadinya merah ditutup dengan biru sehingga keluar warna ungu gitu. Ungon, makanya disebut Bang Ungon gitu ya. Warnanya semacam ini. Kita lihat yang lain. Nah, ini juga sangat unik. Kita lihat juga ya, yang sebelah kiri, nah, kemungkinan birunya ditindih dengan soga sehingga warnanya agak sedikit hitam, bukan sedikit, memang hitam gitu ya, dan ada krem-krem semacam ini. Ya, jadi biru ditindih soga, lihat ini. Nah, kita lihat tadi kita tumpal, kita sebut pucuk rebung lebih gampang ya, jadi supaya terpisah gitu ya. Di pucuk rebung yang panjang dan yang pendek itu ada seperti daun, Nah, jadi yang seperti ini, penampilan semacam ini disebutnya itu tumpal cepet, tumpal kejepit katanya gitu, ya, kejepit oleh daun itu disebutnya ya. Nah, kalau yang di tengahnya, yang kotak-kotak ini, itu disebut sorot mainan gitu ya. Nah, saya mendengar tentang ini ya, itu tahun 84, 85 gitu ya. Ya kalau sekarang sih orang sudah tidak menyebut tentang tumpal cepet, tentang sorot mainan gitu ya. Sekali lagi ya, yang kotak-kotak di tengah ini ya, nah itu disebutnya sorot mainan. Nah, kalau yang pucuk rebung, di antara pucuk rebung ada yang pendek dan panjang. Nah, itu keluar, itu ada daun, seperti daun di situ, ya. Itu disebutnya tumpal cepet, ya seperti itulah. Nah, kalau kita lihat yang kanan, ini juga cantiknya seperti lampion, ya. Ini juga jarang. Saya lihat yang motif semacam ini jarang sekali, ya, seperti lampion semacam ini. Kalau detailnya lebih jelas lagi, yang ini ada kodoknya segala nih, itu yang motifnya. Oh iya, yang dipasung ini, yang biru ya, yang biru dan dipasung itu kodok itunya itu. Nah, itu unik sekali. Ya. Berikutnya kita lihat yang lain. Ya. Dari awal kita lihat tumpal-tumpal cantik ya kali ini ya. Nah, ini juga Bang Ungon yang di kiri, sama tumpal cepet, sorot mainan juga di sebelah kanan. Kalau kita tadi bicara soal tentang merahnya lasem ya, kalau kita lihat yang kanannya itu sangat menarik ya, karena warna merahnya itu ya, perpaduan warna merah dengan biru ya, nah, itu betul-betul sangat menarik. Kita lihat yang lain juga, contoh-contoh yang lain. Next. Nah, yang sebelah kiri ini dari batik Limaran ya, ada batik yang disukai oleh orang Palembang. Itu di sana senang sekali dengan motif-motif limat semacam ini gitu ya. Yang di kanan ini juga agak berbeda dari lasem juga. Kita lihat di pucuk rebungnya itu ya, penuh dengan warna gitu ya. Jadi beda lagi penampilannya semacam ini gitu. Ada yang lain lagi, sama semuanya, tumpal cepet sama sorot mainannya. Berikutnya kita lihat sekarang batik lasem ya, yang ada sekarang ini kepalanya nih tengah-tengah. Kalau batik lasem yang tua sekali itu kepalanya ada di tengah-tengah. Nah, belakang hari baru kepalanya itu ditaruh di agak pinggir gitu ya. Kalau kayak ngelihat semacam gini, yaitu sebelum 19 motif semacam ini. Kita lihat ya detail dari kepalanya, ini hanya pucuk rebung gitu ya, atau pasung. Kita lihat lebih detail lagi ya. Nah, ini loksan selalu ya, kalau di sana banyak sekali dibuat motif-motif loksan ini pada sarung-sarung semacam ini gitu ya. Ini bagus juga, nih ada sedikit warna hijaunya di sini ya, hijau agak muda kayak gitu ya. Kalau kita melihat dari tulisnya tidak sehalus yang seperti batik Encim gitu ya, tapi
karena mungkin warna merah itu jadi strong sekali dilihatnya ya. Jadi kuat sekali ya. Padahal dia punya isen ya, tidak sebagus yang batik-batik Icim yang dari Pekalongan itu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Dari sekapat kain kita lihat ya, ini pohon kehidupan, lalu dengan burung-burung gitu ya, yang memang dari yang dulu sebelum 19 atau 19 itu pohon kehidupan itu banyak sekali dipakai oleh pembatik-pembatik kita gitu ya. Kita lihat detailnya ya, tidak terlalu halus tapi betul bagus ya. Dari isen-isen di daun ya, kita lihat itu. Di ekornya ya, dia sederhana ya, tapi sungguh menarik gitu. Ini batik ya, kupu-kupunya juga unik. Ini jarang. Saya lihat batik lasem yang semacam ini jarang gitu ya. Baru punya satu yang ini, yang semacam ini batik lasem ini. Oke, berikutnya. Nah, ini yang berikutnya ini yang agak halus gitu ya, batik. Kita sebutnya selalu batik semacam ini itu lasem gitu ya. Kalau lihat lagi gitu, sangat halus untuk batik lasem gitu ya. Nah, nanti kita bicarakan lagi tentang ini ya. Nanti kita lihat itu detailnya. Ini khasnya batik lasem atau Cirebon gitu ya, semacam ini dengan papanan yang bagus semacam ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini papanan ini ya, dia punya garisnya sangat halus gitu, seperti yang kebanggaan orang Cirebon, bahwa hanya Cirebon yang bisa buat yang sehalus ini katanya. Istilahnya tuh seperti rambut katanya gitu kan ya. Dia rangkaian daun. Dari rangkaian daun ini ya, kita lihat juga menarik. Lalu kita lihat itu detail dari daun-daun yang seperti apa namanya di lasem perlu latohan. Nah, kita lihat ya latohannya itu. Nah, kebanyakan kalau batik Bang Biru, dia punya isennya semacam ini gitu ya, dengan garis-garis seperti ini, terus ada sedikit dikasih coretan-coretan gitu ya. Ya, kita lihat yang lain. Nah, lebih jelas lagi nih. Nah, kita lihat di daunnya, dia punya cara ngisinya daun semacam ini. Kalau walaupun Pekalongan ya beda daerah, tapi dia isiannya ngikut seperti batik-batik lasem atau Cirebon semacam ini gitu. Uniknya lagi ini bagian bawahnya, salah satu ciri batik lasem Cirebon atau Gresik itu ya, bagian pinggir yang di bawah yang 3 cm yang panjang ini ya, jadi pakai semacam kayak penggaris begini dia punya itunya, pinggirannya beda dengan Pekalongan. Kalau Pekalongan itu seperti renda ya, seperti renda gitu kalau Pekalongan itu. Nanti kita akan bandingkan yang Pekalongan. Kalau ini kita lihat yang lasem dulu. Nah, ada sebagian lagi yang biru ini ya, yang seperti ombak ini ada ya, tambahan dari batik lasem atau Cirebon ini ada yang semacam ini, atau cuma hanya yang seperti penggaris saja gitu. Yang paling bawah itu namanya Pak sisiran. Di Solo apa namanya? Sisiran, Pak. Sisiran ya. Ada sebutnya gigi balang juga ada yang semacam ini gitu ya. Jadi memang macam-macam namanya gitu. Ya. Sisiran, gigi balang, terus ada pinggiran yang 3 cm, lalu ada lagi yang seperti ombak ini gitu ya. Itu lasem atau Cirebon gitu. Atau ya Gresik lah belakangan kita tahu. Oke. Berikutnya kita lihat yang lain, gambar yang lain. Lain lagi ya. Bawang birunya. Ini Bang Jo masih bisa karena ada hijaunya gitu. Nah, yang tadi saya bilang tadi, kalau yang lasem kan tadi kayak penggaris gitu ya, yang 3-4 cm. Nah, kalau ini ngombak seperti renda semacam gini gitu. Juga bagian kepalanya, kalau bukan lasem, dia akan seperti ini, lorong atau selempang atau buketan gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kita lihat itunya lorong atau selempangnya semacam ini. Nah, ini saya lihat agak beda dengan yang Pekalongan. Dari isennya itu agak beda. Yang misalnya di kembang merah dan yang titik-titik. Yang apa? Cacagori namanya. Biasanya kadang-kadang disebut gitu. Nah, ini jarang dilakukan di Pekalongan. Cacagori ya. Ya. Nah, sama warnanya sangat beda sekali. Saya punya satu yang ada stempelnya Juana gitu. Ya, warnanya semacam ini. Ya, kemungkinan ini Juana. Ya. Nah, ini yang unik sekali adalah
motifnya gitu ya. Kita lihat badannya. Badannya ini dari cerita Hyeong ya. Cerita yang sangat terkenal di Cina itu kan. Tentang Raja Naga di lautan ya. Kita lihat detailnya ya. Nah, ini seperti kayak ganggengnya yang mengurung hewan-hewan ini. Saat kita lihat dari jauh ini kan ada kura-kura, ada udang, ada apa lagi? Nah, ini kura-kura bawa bendera gitu ya, bawa bendera. Terus kita lihat lagi ada ikan dengan bawa bendera gitu ya. Jadi itu serdadu dari laut, raja lautan gitu kan, ya udang dengan benderanya gitu ya. Nah, jadi kurung dengan ya semacam jadi istilah kayak ganggeng kayak begitu ya. Oke, berikutnya ini satu lagi. Yang ini pekalongan atau batang ya, batik ini. Nah, kita lihat lagi bagian kepalanya yang seperti ini. Kalau pekalongan batang itu ya, kalau lasem selalu pucuk rebung atau tumpal gitu ya. Kalau dia seperti ini, dua warna biru dan hijau gitu ya. Ini juga ya dari zaman dulu, era-era 19 gitu ya, muncul motif kepala yang semacam ini gitu. Kita lihat detail dari badannya ya. Ini sidomukti badannya dihias dengan lataran ukol gitu ya. Nah, ini sepasang bangonya ya, itu juga cantik. Nah, kita lihat. Nah, isen-isennya kita lihat ya. Hampir sama, dia ngikutin gitu dengan cara isen yang di Lasem atau di Cirebon semacam ini gitu. Kita lihat yang daun di atas, dia hampir sama semacam ini gitu. Tapi kalau udah biasa lihat beda gitu ya, beda karakternya gitu. Oke, kita lihat perbedaannya sekarang. Nah, yang tadi kan ya, kalau Lasem kepalanya itu pucuk rebung, ya, tumpal. Nah, kalau di Pekalongan atau Batang, dia kepalanya ini itu lorong, ya, ada buketan, gitu. Nah, kita lihat ya satu yang bahwa itu betul dari Pekalongan atau dari yang lain ya, itu ada satu bukti. Karena dulu ya, aku pernah ketemu satu orang kolektor besar, ya. Waktu itu dia menyebut selalu kalau yang warnanya Bang Biru ini nyebutnya Lasem, gitu kan. Sekali waktu datang ke tempat saya cerita gini, dia kaget. Kamu tahu dari mana katanya ini Pekalongan? Karena bagi dia kalau yang Bang Biru itu selalu dia pikirnya Lasem gitu. Ya, saya terangkan bla 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 gitu ya tentang yang tadi bahwa ada kakinya juga seperti rendang misalnya kayak gitu kan. Oh, saya baru tahu padahal dia kolektor besar sekali itu ya. Karena dia pengetahuannya mungkin tahu dari pedagang aja gitu tanpa tahu karakternya sebetulnya gitu. Nah, saya kebetulan dia dapat yang batik yang ada tulisan Bang Biru yang ada tulisan Pekalongannya gitu. Nah, kita lihat ya. Udah, oh ini gak sama kan? Lorongnya beda dengan yang tadi. Tadi lorong yang banyak, selempang. Nah, ini yang separuh yang tadi ya. Kita lihat satu bukti lagi ya ini. Ya, ini masih pengaruh dari kayak Belanda ya, motif-motif Belanda yang bagian kepalanya. Ini bagian badannya ya agak beda. Nah, ini agak ciri Pekalongan nih, yang semacam ini. Dia buketannya gitu ya. Tapi isennya tetap, isennya seperti Lasem atau Cirebon. Tapi buketnya ini beda. Langsung terasa sekali bahwa ini beda. Nah, kita lihat di atasnya itu ada tulisan. Ya, ada tulisan, ada namanya gitu. Lim Sunyan. Lim Sunyan. Nah, yang ini Pekalongan. Lim Sunyan, Pekalongan. Nah, ini buktinya bahwa ini Pekalongan gitu. Ya, jadi ada bukti, bukan hanya bicara aja gini-gini bukan, tapi benar-benar ada buktinya gitu ya. Soalnya ada dua, ada yang tulisan ini ya. Yang satu saya cari nggak tahu nyelip kemana itu. Nah, kita lihat ya, ada detailnya. Oke, kita lihat lagi yang dengan latar-latar yang keren semacam ini. Ada juga yang dibuat ya tadi Bang Biru, merah dan biru. Nah, sekarang yang biru dengan ditindih dengan warna soga muda gitu. Jadi tanpa merah, ada yang semacam ini gitu ya. Nah, kalau yang dari merah ditindih itu namanya Bang Ungon. Nah, kalau ini bukan, kita lihat detailnya ya, detail kepalanya,
Ya, mereka memang bagus ya kalau membuat kepala semacam ini. Dan rapi sekali, dia punya tumpal-tumpalnya, pucuk rebungnya itu pekerjaannya sangat bagus. Papanannya juga bagus gitu. Kita lihat badannya ya, kabung picis dengan itu ya, alamanda, ceplok alamanda gitu ya. Ya, lihat detailnya lagi yang lebih jelas lagi itu. Nah, kita lihat ya. Masih sederhana, dia punya isen dari daun-daunnya ya. Sederhana tapi manis gitu. Ini terlihat antara yang biru yang awal dan biru yang ditindih dengan krem. Nah, itu yang ditindih dengan krem itu hitam jadinya gitu ya, kehitaman. Kalau yang belum ditindih itu biru gitu ya. Kita lihat itu bisa masih nyata gitu. Oke, kita lihat yang lain. Nah, ini satu lagi. Ini Bang Ungon. Karena ini masih ada merah-merahnya. Jadi ada beberapa bagian yang masih tertinggal merahnya di situ ya. Mungkin kalau sekilas ini kita nggak tahu. Nanti coba kita lihat yang itu detailnya. Nanti kelihatan bahwa itu ada merahnya. Merah yang ditindih biru jadinya ungu, jadi hitam, ungu gitu ya, ungu kehitaman gitu ya. Ini juga kan batik tua ya, sebelum 19 lah ya, kalau udah kepala di tengah semacam ini gitu. Kita lihat ya bagian kepalanya itu, dia sangat halus sekali gitu. Kadang-kadang kalau saya udah ngelihat yang semacam ini, akhirnya ada satu pertanyaan dalam hati saya gitu ya, betulkah lasem gitu ya? Atau bukan? Karena kalau dari batik yang ada, misalnya gitu kan ya, kalau Pekalongan misalnya sebut ya, Pekalongan, itu yang halusnya sampai saat ini ada. Ya. Solo, ya, yang dulu halus, sekarang pun yang halusnya ada. Gitu. Jogja, ya ada gitu ya. Tapi Lasem nggak ada. Itu hilang. Saya berpikir apakah pernah itu vakum batik di Lasem gitu kan, berapa puluh tahun sehingga yang lama sekali sama yang baru itu terputus gitu, seolah-olah tidak ada benang merahnya gitu ya. Nah, kadang-kadang itu selalu bertanya dalam diri saya gitu kan, karena sekali waktu juga saya pernah ketemu dengan seniornya orang asing gitu kan, waktu itu 2010 kira-kira 2010 atau 11 gitu kan. Nah, ketemu waktu ada pameran di Gandaria City itu ya, pameran batik Lasem. Saya bawa batik Lasem semacam ini, saya tunjukkan itu kan ke senior Lasem. Dia juga kaget, ada ya batik Lasem semacam ini. Nah, itu jadi itulah satu pertanyaan dalam hati saya selalu gitu. Apakah ada waktu yang putus ya puluhan tahun atau dari daerah lain gitu. Ya, jadi memang masih dalam pertanyaan hati saya tentang ini semua gitu ya. Kalau yang halusnya semacam ini, saya lebih condong arahnya dari Cirebon misalnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini detail yang dari itu ya, badannya nah, bisa kayak delima, kayak labu ya. Kita lihat di sini ada nggak yang merahnya itu kelihatan? Belum ada di sini. Nah, nanti yang itu yang detail sekali nanti baru kelihatan yang ada merahnya. Di sini di mana? Kembang. Di kembang. Oh ya, ini ya di antara daun dengan daun ya. Nah, itu ada merah tuh di situ. Bahwa memang betul dulunya merah, ditindih dengan biru jadinya hitam. Masih ada tuh antara silangan dari daun ini itu ya, itu ada. Terus yang ada lagi yang lain? Yang pecahan. Yang pecahan, yang di atas ini. Ya, ini merah, ada merah-merahnya gitu. Ya. Terus yang di sini masih daun bawah dan kiri. Bukan, daunnya itu juga ada di situ ya. Nah ini kiri ini jelas tuh. Ada merah-merahnya, bahwa memang dibuatnya seperti itu. Warna merah ditindih biru sehingga jadinya ungu tua ya, ungon itu gitu ya, seperti hitam gitu. Oke, berikutnya kita lihat. Nah ini yang dari Pekalongan membuat sama semacam itu. Nah, tadi saya sering lupa. Kalau Pekalongan itu di sisi kiri dari kepala ini itu ada motif yang sama dengan badan gitu ya. Itu namanya kobot. Ya, orang Pekalongan bilang itu namanya kobot gitu. Tapi kalau yang Lasem tidak ada. Yang langsung dari kepala itu langsung itu nggak ada kobotnya. Tapi kalau yang Pekalongan ini ada kobotnya gitu. Ya. Tadi saya lupa ngomong yang ini. Oke, lihat lagi detailnya ya. Ada warna semacam merah bata kayak gini ya. Jadi nanti keluar campurannya itu memang lain lagi, keluar warnanya gitu ya. Kita lihat badannya.
Ini warnanya agak beda. Ini agak jarang batik ini ya. Saya nggak nemuin lagi yang semacam ini gitu. Warnanya gitu. Kita lihat detailnya burungnya ya. Kita lihat ya. Walaupun sederhana warnanya ya, hanya soga aja itu ya sama hijau. Hijau ini kan biasa dari biru kena krem jadinya hijau semacam ini. Tapi dibuatnya betul bagus. Kita lihat burung yang di atasnya juga, kita burung satunya ya, ini yang di atas juga. Dia betul-betul kayak burung ya, dia buatnya lurus kayak semacam kayak gini. Itu kadang-kadang kalau kita lihat pembatik lama ya, itu betul bagus. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada satu lagi yang dari Pekalongan. Ini kobotnya juga terlihat jelas gitu kan ya. Lalu kepala, baru badan. Nah, motif ini pohon kehidupan, sangat jelas sekali pohon kehidupannya gitu ya. Cuman kelihatannya kaku, tapi strong dilihatnya ya. Nah, kalau kita lihat saat gini ya, kaku amat, pohonnya semacam kayak gitu ya. Nah, tapi jelas bahwa ini pohon kehidupannya jelas sekali. Kita lihat bagian kepalanya. Ini ungunya kelihatan sekali juga ya, antara ini biru sama yang di tinggi, merah ini kelihatan. Putih di sini ya, di daunnya sangat menarik. Dibuat putih itu ya, ini sangat menarik sekali. Di mata tuh langsung terlihat jelas itu. Ya, kita lihat lagi. Ini seprapat. Nah, kita lihat detailnya yang dari pohon ini sendiri gitu ya. Oke, kita lihat detailnya ya. Nah, isen di batangnya ya, sangat bagus ya, antara sisik dengan titik-titik semacam ini. Dia membuatnya beda lagi, membuat batangnya itu. Kita lihat di rantingnya ya, di bunganya juga ya, ada cocokannya gitu. Ya. Oke, berikutnya lagi. Nah ya, betul. Sangat-sangat kuat dia punya itunya, motifnya gitu ya. Walaupun hanya warna Bang Ungon ya, simple as hitam sama semu-semu merah sedikit ini, tapi dilihat di mata itu benar-benar sangat menarik. Next, nah ini tadi perbedaannya lagi. Ini yang sebelah kiri karena ini di tengah, jadi diambilnya kurang panjang ya. Ini karena di tengah. Nah kalau ini kobotnya jelas di sini ya. Nanti yang satu lagi lah, yang di bang biru, kita lihat jelas sekali bahwa ini kobot yang sini tidak terlihat. Nah, seperti yang begini ya, kobotnya tidak ada sama sekali. Sekarang kita tadi yang latar putih, sekarang yang bang biru. Tiga negeri. Tiga negeri dibuat di mana-mana ya. Tapi yang selama ini yang paling seru itu adalah tiga negerinya keluarga Chua gitu ya. Jadi banyak yang namanya tiga negeri di mana-mana bikinnya. Di Lasemnya sendiri bikin, di Pekalongan buat gitu kan ya, di Banyumas buat gitu, di Jogja juga buat gitu ya. Jadi begitu banyaknya, peminatnya mungkin dahulu banyak sekali, tapi belakangan itu terfokus di Priangan. Nah, di Priangan itu yang paling banyak memesan batik tiga negeri yang dari Solo. Sekarang kita lihat yang dari Lasem. Kalau yang Lasem punya, dia punya kepalanya semacam ini ya, yang tumpah cepet juga, sorot mainan semacam ini itu. Kalau di tiga negerinya Solo ini tidak ada motif yang semacam ini, kepala semacam ini gitu ya, itu tidak ada. Kita lihat motifnya. Nah, motif sepasang merak ini sangat terkenal. Ini dibuat oleh Van Zelen era 19 ya, 1900 gitu. Nah, itu sangat populer sampai di era 1930 juga orang masih buat gitu. Motif-motif semacam ini, padahal biasanya 20 tahun ditinggalkan, maaf gitu ya, bunga-bunga ini yang bagus lagi latarnya hewan-hewan sedemikian ini ya, dari Sidomukti, isinya itu hewan-hewan dengan dilatar lagi dengan ukel gitu ya. Nah, mereka yang ini bagus sekali buatnya ya, nyata dia punya hewan-hewannya gitu kan ya. Kita lihat lebih jelas. Lihat batangnya simple tapi bagus ya, dengan ya coret-coret semacam kayak gini.
Oke, kita lihat yang lain. Lihat hewannya ya, semacam apa yang di Amerika ya, yang kayak itu, yang kayak terenggiling itu ya. Iya, armadillo. Armadillo ya, itu juga lucu sekali itu ya. Kanguru juga dibuat zaman dulu udah oke kayak begitu ya. Oke, kita lihat yang lain. Nah, satu lagi, ini pohon kehidupan juga ya, yang dengan apa gaya yang semacam ini. Gaya semacam ini banyak dibuat. Ya, aku sering lihat ini motif yang semacam ini gitu. Tapi kalau dia udah eranya lewat 19 gitu ya, 1920, tapi sampai hilang juga, kurang bagus gitu. Kurang bagus. Yang bagus yang sebelum 19, ini bentuknya bagus gitu. Kita lihat kepalanya dulu ya, tetap itu kan. Ini kepala ciri lasemnya itu gitu ya, dengan tumpal coklat dan sorot mainannya gitu. Dia punya sogannya agak beda dengan yang di Solo ya. Di Solo lebih cantik ya, lihat sogannya. Kalau lasemnya kira-kira semacam ini gitu. Agak beda. Oke, kita lihat detail yang badan. Kita lihat badannya. Nah, sekali lagi, dia punya sawat atau larnya juga itu agak beda ya dengan Solo atau Jogja. Kalau Solo dan Jogja kalau membuat sawat atau lar itu bagus sekali, yang seperti sayap ini ya. Nah, itu beda gitu. Kalau Solo itu benar-benar bagus. Pekalongan juga kurang bagus biasanya membuat ini ya, sawat atau lar semacam ini gitu. Kalau kita lihat yang lasem, kita lihat ya yang birunya gitu. Dia nanti kita bandingkan yang dengan yang di Solo, itu beda gitu ya, beda lurusnya, beda bagusnya gitu. Tetapi ya dia juga unik juga ya, batang dengan kayak daun yang merahnya dengan daun-daun semacam gini juga bagus gitu ya, sama yang bagian hitam ya, daun-daun kecil kayak gini, itu pun juga menarik. Next yang ini ya, aku bilang yang ciri dari pohon kehidupan ini bunga semacam ini gitu. Tadi ya, batang yang hitam itu dibuat walaupun sederhana tapi menarik dilihatnya ya. Oke, kita lihat yang ini dari keluarga Maufro Chua-Kyok-chiang ya. Dikatakan bahwa sudah terkenal sejak 1910. Sejak 1910 sudah terkenal ya. Nah, kita lihat bagian kepalanya, dia lorong atau selempang gitu ya. Kalau yang Solo ini ada kobotnya gitu. Di sampingnya ini kan ada bagian yang seperti badannya sarung ya. Ini kobot ini ada. Tapi kalau Lasem, Cirebon itu ya, Gresik itu nggak ada di sini. Oke, kita lihat detailnya tadi ya. Langsung berbeda gitu ya. Nuansanya itu walaupun sama-sama tiga negeri, tapi beda gitu. Langsung beda gitu ya. Kita lihat yang lebih halus lagi itu ya, di daun-daunnya ya. Nah, ini buketannya ya, seruni selalu dibuat oleh mereka. Kita lihat burungnya. Kalau kita lihat yang di bunganya itu ya, dia punya isiannya itu kalau Solo benar-benar bagus gitu. Isiannya itu menarik. Perutnya burung juga ya, yang di bawah ini ya, itu juga sangat bagus gitu. Kita lihat detail yang lain. Kita lihat ya, daunnya juga sangat beda dengan yang Lasem ya. Kita begitu melihat, oh Solo gitu ya. Kalau Anita orang Solo langsung tahu bahwa oh ini Mas Solo gitu ya. pastinya sebegitu gitu kan ya. Nah, lalu hewan-hewannya juga di latar itu diisi lagi. Kalau tadi ada titik, nah kita lihat ini ya, dia diisi lagi. Tapi kalau yang tadi yang Lasem hanya hitam aja di titik putih aja gitu ya. Kalau ini beda. Kalau yang lebih awal lagi, Chua-Kyok-chiang ini sangat bagus sekali isiannya gitu ya. Saya punya itu ya, betul-betul ada, wah, rajin sekali itu isiannya gitu. Ini bagus ya, ada ularnya segala. Oke, berikutnya kita lihat, ini agak unik lagi ya. Saya bilang di Pekalongan itu tidak ada yang kepalanya pasung pucuk rebung semacam ini gitu. Yang dulu ya, saya perhatikan dari yang 100 tahun lebih yang lalu ya, 150 tahun misalnya gitu ya, sampai yang tahun 1940 gitu ya, saya belum pernah menemukan kayak encim yang kepalanya ini pucuk rebung gitu ya. Pucuk rebung andai kata ada waktu itu Pekalongan itu adalah pesanan dari Sumatera, tapi tidak dipasarkan di Jawa gitu, adanya di sana.
biasanya kain panjang, banyaknya kain panjang yang ditemukan gitu kan ya. Nah, kalau mulai dari era 60-an, nah itu baru muncul kepala-kepala pasung ya, kepala pucuk rebung ini di batik Pekalongan gitu ya. Jadi munculnya itu belakangan, baru ada ya. Ada lagi itu di Pekalongan, orang Awak, orang Minang, ada kakak beradik itu ya, dia bikin batik di Pekalongan, orang Awak ini gitu. Nah, kemungkinan itu pribadi dari pengalaman dia melihat batik dituangkan ke batiknya dia gitu ya. Mungkin neneknya, ibunya memakai ini pasung-pasung gini, maka dibuatlah gitu kan. Dari dia pandai juga, pandainya itu mengambil contohnya tuh seperti dari batik Belanda gitu, tapi kepalanya pakai pasung begini ya. Itu juga unik. Nanti sekali waktu saya bikin di YouTube gitu ya, itu beda lagi. Dan cirinya, warnanya gitu ya, itu beda. Itu batik Norma Makarim. Itu unik ya, saya temukan batik yang lain. Nah, kita yang tadi cerita yang ini Kudus ya. Aku tanya ke teman Pak Doli ya, orang Kudus, pembatik Kudus di sana, generasi ketiga atau keempat ya. Saya tanyakan, ini aku lihat bukan Pekalongan, Kudus bukan? Iya Pak, cirinya ciri Kudus, dia bilang itu. Makanya ada pasungnya kayak gini gitu ya. Ya, unik lagi dia punya kepalanya ya, sama isen dari pinggirannya ya, bordernya itu benar bagus, cantiknya beda lagi gitu. Oke, kita lihat detailnya tadi, detail kepalanya itu beda lagi kesannya gitu, manis beda. Nah, kita lihat detail yang itu, badannya seperti daun-daun apa ya itu ya, ini kita lihat itunya. Buah coklat Pak. Buah coklat ya. Kita detailnya lagi yang buah coklat supaya lebih jelas. Nah ini ya, ini kelihatan sekali ya, yang di kotak-kotak Macy's-nya itu, Kudusnya itu sangat-sangat terlihat. Oke, next kita lihat perbandingannya lagi ya sekarang. Yang ini yang lasem, kobotnya tidak ada sini. Kalau yang itu Solo ada kobotnya. Gitu. Lalu pinggirannya, kalau yang lasem ini yang tadi, yang seperti penggarisnya 3 cm kayak gitu-gitu ya. Kalau yang Solo, dia ini seperti yang renda itu gitu. Bordernya seperti renda bunga-bunga semacam gitu. Itu perbedaannya. Dan kepalanya, kalau dia tumpal atau tumpal cepet gitu ya. Kalau dia dorong gitu ya. Atau selempang, kayak gitu. Ya itulah sangat berbeda antara lasem dan Solo gitu. Oke. Nah, saya balik yang tadi cerita yang motif yang tadi saya bilang seperti Cirebon. Yang saya bilang itu kemungkinan Cirebon, saking halusnya gitu ya, halusnya itu. Lalu saya juga kan sekarang tuh masih sering beli batik yang bukannya kelas satunya gitu, yang belakangan, era belakangan gitu ya. Ketemu ya satu era batik yang diproduksi di Cirebon di era 1970-an gitu ya. Dia punya bunganya itu agak mirip-mirip semacam ini gitu, tapi sudah berwarna. Maka saya bilang Cirebon dulu nggak ada warna, batiknya semacam ini gitu ya, putih gini atau krem gitu ya. Dia nggak ada warna. Ketika mungkin 1960-an baru dia berwarna-warna gitu. Kan saya banyak ya, kadang-kadang cuma hanya hitam putih, ada yang hanya krem gitu, Cirebon bang biru gitu ya. Itu paling begitu gitu, atau yang semacam ini bang unguan gini gitu. Nah, waktu saya beli yang belakangan ini ya, itu muncul mirip semacam ini. Jangan-jangan juga benar-benar Cirebon. Karena apa? Yang belakangan itu di era 1970-an tuh memproduksi kembali yang itu gitu, batik yang seperti masa lalunya dia gitu. Nggak tahu ya orang ini dapat dari mana contohnya gitu. Tapi biasanya gitu, kalau yang asalnya dari daerah itu muncul lagi gitu ya, motifnya kayak gitu ya. Nah kita lihat ya, yang saya beli belakangan ini. Jadi kadang-kadang ya pengetahuan selalu bertambah ya, karena ini kan penelitiannya juga kan belum sedemikian rupa mengenai itu semua gitu. Nah ini ya yang produksi Cirebon era 1970-an gitu ya. Ini kan mirip-mirip dia punya ini ya,
bunganya, bentuknya itu gitu ya. Terus yang lain satu lagi yang biru, kita lihat. Jadi ada, nah semacam ini ya. Ini sama seperti kayak delimanya itu ya. Yang seperti delimanya itu mirip gitu. Makanya wah, jangan-jangan Cirebon ini gitu kan ya. Kalau di Lasem kita nggak temukan hal semacam ini. Nah ini kan, kalau kita bandingkan gitu. Ya ini ya itulah ya tantangan untuk kita ya mengenai hal ini. Karena riset yang sesungguhnya kan masih belum ada. Karena sekarang kan kayak tebak-tebak kayak gitu ya. Nah, satu hal lagi yang saya pernah pengalaman baru lagi adalah batik dari Gresik, ya, batik dari Gresik. Nah itu muncul sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi selama ini kita lihat kayak gini, oh Lasem gitu kan. Ini banyak sekali ditemukan di Palembang gitu. Nah, ini juga ada yang lebih bagus dari ini. Maksud ini kalah bagus dengan yang lain ya. Nah, terus warna kuningnya ini dari kunyit. Dari kunyit, dia nggak boleh dicuci terlalu lama atau dicuci kalau berapa kali dicuci dia pudar kuningnya gitu. Dia hilang, nggak kuat kuningnya ini. Nah, ada satu buku orang Belanda yang namanya C.J. Jasper ya sama Pringadi. Itu di bukunya ada batik yang dari Gresik namanya Dulitan, batik Dulitan gitu. Wah itu kaget juga. Nah ini ya, ini gambarnya. Ini gambarnya. Oh ternyata dapat lagi menemukan sesuatu yang baru lagi gitu ya. Bahwa batik ini dari Gresik, bukan dari Lasem gitu. Nah ini yang dari buku ya. Gambar ini dari bukunya ini ya. Jasper itu. Ini saya punya. Nah, terus yang saya punya tadi ada tulisannya Gresik gitu. Tulisannya Gresik gitu. Ini kan sama nih kuning. Sama-sama kuningnya di daunnya itu kan ya. Nah, itu. Jadi menemukan sesuatu yang baru lagi gitu. Nah, terus saya juga pernah melihat lagi di bukunya orang barat gitu ya. Itu ada batik yang agak semu coklat kayak Bang Biru tapi yang semu coklat gitu. Nah, itu dari Gresik. Satu dari Gresik, satu dari Cirebon, satu malah dari Karet. Saya juga bingung. Ada nyebutnya dari Karet. Cuman yang dari Karet itu agak kasar gitu. Ya. Jadi kalau lihat begini memang pengetahuan tentang motif batik ini tidak terbatas ya. Mungkin waktu saya buat buku Benang Raja era 11 ya, 2011 ya sampai di sana. Tapi dengan penemuan-penemuan yang baru lagi itu ya, mungkin ada satu perbedaan kembali nanti gitu ya. Ada sesuatu yang baru lagi yang saya dapatkan sehingga ya berkembang akhirnya gitu ya. Bisa berkembang lebih lagi gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya tambahan untuk ibu-ibu dan bapak sekalian yang berminat kepada batik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Hartono.